Hai guys, kembali di channel Fahmi Studio. Dalam video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama gue, Dev dan Diko. So, ngobrol santai nih ya. Ya. Buat teman-teman yang selama ini udah menahan-nahan diri berpuasa selama 2 tahun terakhir ini untuk merakit PC ya. Karena ya harga VGA sempat gila-gilaan dan sebagainya. Jadi, kayak selama ini tuh kita mau ngerakit PC tuh kayak, gimana gitu. Harganya gitu, beli satu VGA dapat satu PC gitu. Nah, buat semua teman-teman yang selama ini sudah menahan diri, sekarang sudah tidak perlu menahan diri lagi. Iya. Ini adalah momen yang baik, yang tepat untuk merakit PC, mau itu buat gaming. Kalau kita di sini untuk broadcast ya, untuk kita produksi. hari ini akan sedikit ngebahas PC yang akan kita rakit, dan itu kegunaannya untuk broadcast. Tapi buat teman-teman apapun kegunaannya, mau itu workstation ya kan, buat desain, buat 3D, ini adalah momen yang baik. Karena harga VGA sekarang turun. Dan sebenarnya harga VGA sekarang tuh bukan turun menjadi normal ya, malah menurut gua di bawah normal ya, karena denger nih banyak overstock segala macem, dan banyak yang mereka pengen emang ngeluarin stok mereka gitu. Gue ngasih contoh aja nih ya. Sebelum pandemi kemarin itu kita ada ngerakit RTX 3090, belum TI ya, belum TI, kita ada beli invest RTX 3090 untuk Aximetry, untuk Unreal Engine ya. Dan itu kalau nggak salah harganya ya 25, 27 gitu. Itu sebelum harga VGA ini ya, naik, sebelum naik. Gila-gilaan ya. Nah, kemarin kita dapat ini ada RTX 3090. Ini buat ini aja nunjukin betapa harganya nosedive ya gitu ya. RTX 3090 ini kemarin kita beli online ya, new inbox ya, Asus TUF Gaming ini di harga 17 sekian. 17,2 atau 17,3 gitu. Tapi pas beli dapat cashback lagi 700.000. Jadi kita bisa dapetin VGA ini bisa dibilang di bawah harga 17 juta untuk RTX 3090. Nah, untuk lebih nge-compare lagi ya, itu 16-an kan, 16-an ya. Dulu kita inget banget ya waktu zaman-zamannya RTX 2080. Iya, yang 20 seri. Baru yang 20 ya, baru launching ya, belum ada RTX 30 dan seri sebagainya itu belum ada. Dan kita baru mau ngerakit PC saat itu, belum buat Unreal Engine, belum buat Aximetry, tapi untuk ke broadcast ya, lebih ke broadcast, lebih ke untuk vMix. Pada saat itu recommended speknya adalah 2080. Itu adalah satu recommended speknya. Itu kita beli kalau nggak salah sekitar kisaran di harga itu 16 jutaan. 16 juta? Ya, Asus. Bukan yang Strix ya. Bukan yang Strix ya. Itu apa harga normal saat itu tuh 16 jutaan. Jadi dengan harga yang pada saat itu dapat RTX 2080, ini kita bisa dapat RTX 3090. Bedanya dikit ya tadi tuh ya. Dari 16 terus beberapa ratus ribu gitu. Itu dia. Wow. Itu itunya. Inilah momen yang segitu lagi gilanya harga. Apakah butuh RTX 3090? Buat apa dulu? Ya, kalau kebutuhan, kebutuhan. Kalau buat gaming sih jujur gue, buat gaming sih gue 3060 Ti aja gue udah happy ya. Mau main game apa juga udah oke. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang lagi butuh buat, contohnya Unreal Engine, ya kan? Ini recommended speknya 3090. Kalau gue sih lebih prefer 3090 dibanding yang 3090 Ti. Alasan pertama ya ada harga ya, harganya lumayan jauh sama Intinya karena kan masih lumayan baru juga. Tapi power consumption-nya kan juga lebih demanding ya buat 3090 Ti, dan untuk kebutuhan Unreal Engine sudah terbukti. Gue sudah sangat happy dengan 3090. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen ngerakit PC buat Unreal Engine, Aximetry ini 3090 recommended banget. Nah, ini 3080 Ti ya, bisa hitungannya bisa dibilang kartu yang jauh lebih baru ya dibanding yang 3090. Nah, ini sekarang 3080 Ti itu bisa dapat di bawah harga 13 juta beberapa brand tertentu. Yang ini 3080 Ti kita dapat 13,5 buat ya TUF ya, kalau mau yang merek yang kayak Inno 3D, Colorful segalanya itu bisa di harga 12-an. Sama, jadi harganya sudah turunnya sangat
Turun drastis. Dan kita kan selama ini selama 2 tahun ini kita nggak ngerakit PC sama sekali ya. Kita dibantu dengan adanya semua laptop Predator kita, dengan adanya Sonnet. Kita udah pernah bikin beberapa video itu untuk mengakali gitu, Ini sebenarnya bukan kita nggak mau ngerakit PC ya gimana gitu kan, kondisinya sedang seperti itu, kita mengakali dengan adanya semua itu. Tapi karena sekarang sudah normal, artinya ya tetap untuk broadcast enak ada PC ya. Betul. Karena terutama kita membutuhkan itu untuk slot-slot tambahan untuk decklingnya ya kan, untuk capture card-nya yang memang dengan Sonnet bisa, tapi itu kan temporary solution sebenarnya gitu. Lebih baiknya kan memang ada PC. Nah, untuk PC yang akan kita rakit ya, ini kita sekalian sharing, kita mau ngerakit PC broadcast lagi untuk istilahnya yang future proof untuk 2023 atau tahun depan lah gitu, yang udah ready, yang nggak ketinggalan zaman dan sesuai minimum requirement-nya. Nah, kebutuhannya itu untuk broadcast, dan kalau kita ke websitenya vMix ya, karena software utama yang akan kita gunakan itu pasti adalah vMix. Kalau kita udah ngomongin virtual production segala macam, Unreal udah pasti tadi kan 3090 dan and up. Tapi ini fokus ke broadcast. vMix mereka masih rekomend itu untuk 3080 Ti. Itu udah max-nya gitu kan. Dia kan ada yang level-levelnya kan. Tapi mau yang sampai yang paling yang 4K, walaupun kita broadcast kan nggak 4K ya, masih Full HD. Tapi even buat yang 4K mereka rekomend RTX 3080 Ti. So ini udah istilahnya untuk PC broadcast tuh udah dia di atas ini nggak perlu juga. Udah cukup. Karena ada overkill gitu ya. Karena ada overkill gitu. So 3080 Ti, dan pastinya kita akan menggunakan prosesor Ryzen yang terbaru. Akhirnya. Ini lagi rame di mana-mana yang Zen 4. Sebenarnya ya, jujur ya, honestly, gue sih kalau misalnya sekarang mau ngerakit PC, apakah gue membutuhkan teknologi Ryzen yang terbaru ini dengan speed yang begitu mantap dan arsitektur yang baru dan DDR5? Sebenarnya nggak juga. Karena sebenarnya dari semua, even dari PC-PC broadcast yang kita udah punya sekarang, itu rarely bottleneck-nya ada di prosesor, rarely bottleneck-nya ada di RAM. Semuanya bertergantungan di VGA-nya gitu. Buat teman-teman yang biasa pakai vMix pasti tahu nih, kalau VGA-nya udah overload dan mulai drop frame rate itu udah pusingnya minta ampun. Jadi pentingnya memang mainnya tuh di VGA. Tapi karena kita istilahnya pengen hardware kita bisa disupport minimal sampai mungkin 2025. 2 tahun ke depan ya? Iya, 2 tahun, dari 3 tahun ke depan lah gitu kan. Masa takutnya kalau kita sekarang masih menggunakan yang Ryzen yang seri sebelumnya ya kan, yang ini kan yang AM5 kan, soket AM5, yang Zen 4, kalau kita masih menggunakan Zen 3 ya, takutnya dalam 2-3 tahun ke depan mungkin, kita kan nggak pernah tahu ya, perusahaan-perusahaan besar ini mereka akan supportnya sampai kapan, tapi takutnya mereka di drop atau gimana, kita repot nyari spare part, lebih ke situ sih gitu. So kita pengen future proof, so pastinya kita menggunakan Ryzen yang baru ini, dan nggak hurts juga bahwa fact-nya emang lagi hot juga gitu, lagi kan hot, prosesor ini terbaru soalnya ya, terbaru ya. Biasanya kan nanti abis ini tim biru balap lagi tinggal tunggu aja mainnya. Tapi saat kita ngerakit ini sekarang ya inilah gitu yang lagi hot gitu. Dan lagi pula dia ada onboard graphic ya, yang gue suka dari prosesor ini, dia ada onboard grafiknya kan. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi dadakan, entah VGA kita lagi bermasalah atau apa, seenggaknya PC-nya masih bisa di-troubleshoot, masih bisa nyala, dicolok langsung ke monitor tanpa ada tambahan VGA, dan itu bisa, it works gitu kan. So buat next mungkin kita bahas sedikit tentang RAM-nya ya. RAM-nya pastinya kita tetap setia dengan Corsair yang selalu menemani kita. RAM kita selalu Corsair. Lifetime guarantee ya dari dulu ya. PC-PC kita tuh ada yang dari tahun 2014 ya, udah pada mati istilahnya motherboardnya segala macam ini, tapi ya RAM-nya masih jalan. Vengeance-nya masih jalan tanpa masalah. So literally RAM akan outlive everything ya. Semuanya mau udah mati, udah ini tetap masih berfungsi. So ada DDR5 5200
MHZ, gue nggak tahu itu buat apa. Speednya. Gue nggak tahu itu buat apa ya. Tapi yang jelas kalau gue ngerakit PC dan saya sekarang kita ngerakit buat broadcast, kalau buat gue sih rule of thumb-nya adalah based on memory yang di VGA-nya. Jadi misalnya gue ada 12 GB untuk RTX 3080-nya, jadi minimal gue akan cari RAM-nya itu untuk kapasitinya ya, itu 2 kali lipat. Jadi untuk 2 kali 12 kan 24 dengan spare kit ya 32. Jadi kalau misalnya nggak akan perlu yang kayak 64 gitu, itu udah kayak menurut gue sih nggak kepake. Menurut gue nggak akan kepake. Emang sweet spotnya tuh di 32. Sweet spotnya. Untuk setup yang broadcast ini menurut gue ya. Iya, sweet spot menurut gue ya. Walaupun kalau misalnya mau pakai 16 juga ya masih bisa running lah, oke juga. Nah yang menarik dari Ryzen yang terbaru ini sebenarnya buat gue adalah chipset yang baru, motherboard yang baru. Ini kita menggunakan Phantom Gaming yang chipset yang X670E ya, seri X ya. Yang seri X kan ada yang B kan ya, yang buat B. Yang second line-nya selalu ada yang B-nya, kita pakai yang X. Untuk PC broadcast itu yang penting itu kan adalah slotnya ya. Slot. Dan by the way ini merek ASRock ya, merek ASRock Phantom Gaming. Tapi bukan yang termahal ya, dia ada yang Taichi yang segala macam. Kenapa gue milih yang ini itu karena ada untuk PCI slotnya. Jadi untuk PC broadcast itu idealnya ya, based on experience kita itu minimal kita bisa nambah onboard PCI card itu 2. Oh. Ya contohnya apa sih, ada itu Jim tahu yang bilang nih. Enggak, yang itu yang apa decklink gitu. Ya. So minimal ada slot buat VGA-nya pastinya kan, dan minimal ada 2 slot lagi. Contohnya bisa buat decklink quad recorder atau SDI 4K untuk kebutuhan production, entah itu broadcastnya untuk e-sport dan sebagainya, bisa in out-nya slotnya cukup. Itu yang sangat-sangat penting. Dan dari si Phantom Gaming ini dia sedia PCI Gen 4 5.0 bahkan. Iya, 5.0 yang ya kita lupakan dulu ya, belum maksudnya mau dipakai buat apa juga gitu 5.0-nya. Tapi selain yang 5.0-nya itu dia ada 2 yang 4.0 yang kali 16 juga. Iya gitu. benar, kali jadi 16. gue bisa dengan aman walaupun kita nggak perlu kali 16 juga, mungkin kita hanya butuh kali 4 kali 8, tapi slotnya gue bisa dengan tenang untuk upgradability untuk berbagai setup yang berbeda. Kita bisa ganti-ganti switch cardnya sih, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya yang seri-seri sebelumnya kan biasanya tuh kayak speednya ada, oke, lo bisa pakai yang, kalau kepakai yang ini X8, yang ini jadi X4 gitu, kayak apa, karena speednya masih kayak kebagi-bagi gitu, kayak somehow kayak nggak maksimal gitu loh. Kalau kayak setahun yang lalu untuk bisa dapetin setup motherboard yang PCI-nya kenceng di mau di slot dimanapun, itu kayak harus Threadripper. Harus Threadripper. Harus masih udah levelnya tuh udah yang level tinggi. Nah, udah yang over banget. Sekarang dengan yang ini hitungannya kan entry level dong. Udah masih base lah. It's like udah base-nya udah bisa dapetin spek yang seperti itulah, speed yang bagus. Itu sih. Dan ya udah sih base speknya itu sih ya. Yang akan kita rakit. Oh by the way, ada sesuatu juga. Ini mungkin nggak terlalu berhubungan dengan spek sih ya. Tapi gue lagi ada satu brand yang lagi sangat-sangat gue intip, gitu. Itu adalah Fractal Design. Fractal Design. Sebenarnya ini brandnya bukan brand baru ya, dan dia adalah brand dari Swedia. Dan kita di sini ada beberapa produk dari mereka. Dan produknya di selotip. Yang gede ya, yang di take down kali ya. Ya, ini adalah salah satu produk dari mereka. So sebenarnya gue udah tahu brand ini udah agak lama. Cuman kayaknya di Indo tuh belum begitu rame lah, belum begitu rame juga kayaknya mereka. Di toko online shop belum ada kayak official shopnya gitu. Sekarang udah ada ya, sekarang udah ada. Dan kemarin itu ketika gue ngebeli si bundling, jadi kemarin kita beli si Phantom Gaming ini dapat Ryzen-nya ya. Dapat Ryzen-nya.
Ini yang 7700X, by the way, seperti gue bilang tadi, kita prosesor nggak perlu terlalu heboh juga, nggak perlu yang Ryzen 9, sudah cukup yang penting VGA-nya. Nah, kita dapat casing. Kita dapat casingnya itu by Fractal Design. Gue jadi inget, wah, casingnya cakep nih, bagus nih. Dan kalau misalnya nanti kita ada video terpisah ya, kalau mungkin kita akan rakit. Ini kan kita masih ngebahas-bahas spek dulu. Masih begini. Masih begini bentuknya. Tapi ini adalah sebuah brand yang sangat-sangat fokus ke desain ya. Dan dia adalah brand asal Swedia. Dan kalau teman-teman suka main jalan-jalan ke IKEA, suka nggak? IKEA. Ke IKEA ya. IKEA, mereka terkenal dengan desain yang minimalis, yang bagus, simple, yang functional dan sebagainya. Nah, gue sih kalau ngelihat si Fractal Design ini ya, desain-desainnya dia reminds me emang of IKEA gitu. Jadi memang kayak desain dulu, functionality dulu. Kira-kira seperti itu. Gue belum nyoba ngerakit, gue belum nyoba ngecek casingnya. Tapi ini adalah salah satu sesuatu hal yang exciting juga gitu. Bisa nyoba brand baru, bukan brand baru sih ya. Bisa nyoba buat kita ya. Baru buat kita nyobain dari brand yang baru. Iya, kita nyobain dari brand yang baru. Karena selama ini kita casing Corsair, terus kan cooling Corsair, dan gue nggak ada masalah. Gue happy banget dengan Corsair kita. Cuman kan ya suasana baru lah. Boleh lah kita nyoba suasana baru si brand Fractal Design ini. Apalagi ya? Udah sih ya. Untuk power, sisa power pasti udahlah. Andalan kita Corsair 850 ya, fully modular. Dan untuk SSD-nya ya paling kita pakai Samsung sih. Pakai Samsung, full Samsung. Dan kita hanya akan pakai karena kebutuhannya adalah untuk PC broadcast. Tidak akan banyak kayak nyimpen data buat editing dan sebagainya. Paling kita akan menggunakan 2 NVMe. Mungkin yang Gen 41, yang Gen 31, yang Gen 3 1. Buat lebih ke nge-store aset-aset production sih. Ya. Begitu. Itulah. So, buat teman-teman yang mau rakit PC, kita akan naruh link produk-produk ini semua di description buat teman-teman yang mau ceki-ceki. Kalau lagi ada budgetnya, jangan ditunda, mending rakit sekarang karena kita nggak tahu berita resesi bentar lagi. Iya, kita nggak tahu lah gitu. Tapi again, mau itu kegunaannya untuk apapun ya, untuk broadcast, untuk gaming, untuk emang doyan rakit aja ya, momennya yang bagus lagi ya bagus gitu. Oh ya, ini juga boleh nih kalau misalnya nih teman-teman kepo terhadap produk-produk ini, pengen nanya-nanya, mungkin nanti pas kita mau pas-pasang bisa tuh ditulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti bisa kita bantu-bantu nanti kalau kita temuin kayak gitu. Dan sebenarnya kalau mau ini kan yang model kan bisa broadcast sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau request benchmark, ini kan semua kan bisa dibilang produknya lumayan baru-baru semua, gitu kan. Kalau pengen request benchmark, Bang Niko, nanti Bang Niko aja gitu. Tolong dong mainin Genshin atau apa gitu kan. Kemampuan yang terbaru. Ya gitu kan, pengen benchmark apa, request aja di komen nanti. Nanti kita coba bantu sama Om Niko. Sip, ya. Kita bantu. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.